Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita belajar lagi ketemu sama Ibu Clara di materi indeks harga dan inflasi. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa dulu biar pembelajaran kita berkah barokah. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, hari ini kita belajar tentang indeks harga dan inflasi. Harapannya kalian yang pertama bisa menjelaskan indeks harga itu apa. Yang kedua, menjelaskan tujuan perhitungan indeks harga. Ketiga, kalian bisa menjelaskan metode perhitungan indeks harga. Keempat, nanti setelah belajar indeks harga, kalian akan mempelajari tentang pengertian inflasi, lalu penyebab-penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung inflasi, dan terakhir menjelaskan dampak dan cara mengendalikan inflasi. Nah, selain dari tujuan pembelajaran tadi, ada juga nilai dan karakter bangsa yang diharapkan setelah kalian mempelajari ini dapat kalian kembangkan, yaitu ada mandiri, bertanggung jawab, rasa ingin tahu, dan disiplin. Oke, langsung kita mulai ya ke materinya. Nah, yang pertama tentang indeks harga. Apa itu indeks harga? Jadi, indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Nah, sederhananya, indeks harga ini melihat bagaimana persentase perubahan harga yang terjadi di suatu negara atau komoditas tertentu. Contoh misalnya kita mau lihat nih harga cabai di tahun 2020 dan di tahun 2021. Apakah mengalami kenaikan harga atau justru mengalami penurunan harga? Nah, selain itu, tujuan perhitungan indeks harga yang lainnya yang pertama adalah sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi, indeks harga ini juga digunakan sebagai indikatornya. Nah, yang kedua, indeks harga ini dapat memberikan tren dalam perdagangan. Misalnya, tahun 2020 kemarin bertepatan dengan pandemi, itu tren perdagangan pertanian yang paling banyak. Nah, di tahun 2021 apa? Oh, kita lihat, ternyata trennya adalah komoditas ekspor. Dilihat dari angka perdagangannya yang semakin naik. Nah, selain itu, indeks harga ini juga digunakan sebagai penetapan gaji. Kenapa? Karena kalau kita tahu dari penetapan gaji itu salah satunya dilihat dari indeks daya beli atau kemampuan konsumen itu bisa membeli suatu barang. Nah, daya beli ini dilihat juga salah satunya dari indeks harga. Yang keempat, nanti sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Dan yang terakhir, indeks harga ini juga berlaku bagi petani, memberi gambaran apakah petani tadi semakin makmur atau justru melarat. Nah, di sini juga melihat nanti indeks kesejahteraan petani. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara menghitung indeks harga itu. Nah, cara menghitung indeks harga ada dua cara, anak-anak. Yang pertama itu adalah indeks harga agregatif tidak tertimbang. Kalau dikatakan menghitung dengan ini, rumusnya adalah PON sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100. Ya, jadi ingat rumusnya. PON ini apa? PON ini adalah angka indeks harga tahun N yang akan kita hitung. Jadi misalnya kita ingin menghitung tahun 2021, maka indeks harganya adalah tahun 2021. Nah, terus nanti sigma EP. Sigma EP-nya apa? Sigma EP di sini nanti adalah jumlah harga pada tahun yang dihitung. Jadi contoh kita ingin menghitung tahun 2021, berarti lihat jumlah harga totalnya di tahun 2021. Nanti dibagi sama sigma PO P0 ya. Nah, sigma PO ini atau P0 ini adalah tahun dasarnya. Jadi nanti kita lihat di soal, tahun dasarnya berapa? Misalnya ada 3 tahun nih, 2019, 2020, 2021. Ternyata tahun dasarnya 2019. Maka kita pakailah tahun 2019. Nah, nanti setelah itu dikali 100. Nah, selanjutnya kita masuk saja ke contoh soalnya langsung. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama ini ada jenis barang,
ada tahunnya, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Nah, kita lihat jenis-jenis barang ini. Ada gula, mentega, beras, terigu, dan minyak goreng. Lalu di soal itu ada tabel harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi rata-rata penduduk di daerah X tahun 2019 sampai tahun 2021. Jika tahun 2020 sebagai tahun dasar, indeks harga tidak terimbang tahun 2021 adalah, kita menghitungnya dengan rumus indeks harga tidak terimbang. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu berapa jumlah harganya. Nah, berarti kita hitung adalah tahun 2020 dan tahun 2021 karena yang dicari adalah 2021. Sedangkan tahun dasarnya adalah tahun 2020. Kita totalkan. Maka perhitungannya adalah indeks harga sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Atau indeks harga tadi sama dengan totalnya berapa tadi? 28.000 ya. Kita ambil dari sini tadi 28.000 ini total tahun 2021. Lalu dibagi 24.000 adalah total harga di tahun dasar tahun 2020. Lalu dikali 100. Nah, dapatnya berapa? 116,67. Jawabannya adalah E. Ini 116,67 ya. Jawabannya C. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Agar lebih memastikan pemahaman kalian lagi, nanti boleh dikerjakan latihan soal yang sudah Ibu taruh di platform pembelajaran online kita. Tetap semangat pembelajarannya ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.